Silakan. Pada saksi saudara Yosi. Iya. Ya. Saudara Yosi tadi menjelaskan bahwa ketentuan di Permendak itu adalah untuk mengatur impor gula kristal mentah, ya, untuk kebutuhan industri rafinasi dan makanan dan minuman. Untuk semua yang memiliki angka pengenal importer produsen Pak, APP. Ya. Ya. Jadi artinya importasi gula tersebut, konsumen produknya siapa? Peruntukan dari impor tersebut Peruntukannya untuk siapa? Gula kristal mentah ya Pak ya? Ya, gula kristal mentah yang di Ya, proses menjadi gula macam-macam Pak. Bisa produsen makanan dan minuman salah satunya. Iya. Apa bedanya ya, impor gula kristal mentah dalam rangka untuk kebutuhan industri rafinasi dan makanan minuman dengan importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan dari pemerintah? Apa bedanya? Mohon izin saya Bisa dijelaskan tidak? Saya kurang tahu Pak. Masuk bidang atau tugas saudara tidak? Tidak, maksudnya saya tidak mengetahui secara spesifik terkait hal tersebut perbedaannya. Oke. Yang saksi jelaskan tadi itu terkait dengan impor gula kristal mentah dalam rangka kebutuhan industri rafinasi makanan dan minuman, ataukah dalam rangka penugasan pemerintah? Dalam rangka bahan baku industri Pak, jadi untuk kebutuhan industri rafinasi dan juga industri makanan dan minuman untuk GKM ya Pak. Ya, jadi spesifik ya? Ya, setahu saya itu Pak. Baik. Saudara saksi di dalam BAP nomor 13 menjelaskan bahwa sepengetahuan saya ya, dalam Permendak nomor 117 2015 ya, importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan dari pemerintah tidak diatur dalam Permendak 117. Pak, tidak ada dalam Permendak 117 Pak. Tidak diatur ya? Tidak tertulis Pak, ya. Tidak ada, tertulis. iya. Baik. Nah, kemudian apabila tidak tertulis, apa dasar pemberian izin impor gula kristal putih untuk diolah menjadi izin gula importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan dari pemerintah? Kalau tidak diatur, siapa yang atau mekanisme apa? Oh, kalau untuk mekanismenya saya kurang tahu Pak, Ya. secara langsung ya, saya kurang tahu bagaimananya Ya. gitu. Tapi kewenangannya? Kalau kewenangan karena yang mengeluarkan PI itu adalah kewenangan Kementerian Perdagangan, ya seharusnya tetap Kementerian Perdagangan. Tetap kewenangan Kementerian Perdagangan. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa sebelum persetujuan impor dari daftar 21 tadi yang disebutkan mulai 20 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016 itu ada dilakukan rakortas tanggal 7 Desember 2016. Coba diperlihatkan. Izin Pak, saya tidak tahu. Tidak tahu? Iya, secara detail saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya. Oke.
Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui bahwa izin persetujuan impor yang diberikan kepada 21 perusahaan itu adalah merupakan izin impor gula kristal mentah ya untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan dari pemerintah? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Iya. Di dalam penjelasan saksi ya, yang menjelaskan mengenai dasar hukum pengaturan tentang importasi gula, apakah saudara saksi dapat sebutkan sekali lagi, jelaskan dasar hukum yang mengatur tentang importasi gula? Permendak 117 tahun 2015, Pak. Ya, kemudian Dasar hukumnya ya, sebelumnya Permendak 527, Pak. ya, kemudian Setahu saya itu, Pak. apakah saudara saksi tadi kan saudara saksi sebagai analis kebijakan, Analis perdagangan, Pak. analis perdagangan. Iya. Apakah saudara saksi mengetahui ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Iya, tidak tahu. Apakah semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian izin impor itu menjadi aturan yang harus diperhatikan oleh seluruh? Iya, setahu kami iya, Pak. Iya. Iya. Apabila di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan pemberian izin impor, maka Peraturan Presiden ini juga harus menjadi pedoman. Tadi saksi sampaikan tidak tahu mengenai peraturan tersebut ya. Betul. Nah, dan ini adalah saksi fakta ya, bukan ahli. Baik. Ya karena saksi fakta berarti saksi tidak bisa menyimpulkan. Ya silakan nanti disimpulkan dalam pembelaan saudara. Baik. Pertanyaan lainnya silakan. Kepada saksi Pak Nur Rimansyah. Apakah saksi mengetahui pertanyaan yang sama tadi? Izin, Pak, Perbedaan dari izin impor gula kristal mentah untuk diproses ya menjadi gula rafinasi untuk keperluan industri dengan persetujuan impor gula kristal mentah untuk penugasan dari pemerintah. Izin, Pak, tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Selama saudara berada di melaksanakan tugas, ya, apakah ada persetujuan impor yang diberikan secara reguler, ya, untuk memenuhi kebutuhan industri yang secara rutin kebutuhannya itu sudah ditetapkan sebelumnya mengenai jumlah daripada volume impor gula kristal mentahnya? Izin, Pak, nggak tahu, Pak. Bisa saudara jelaskan tugas pokok sebenarnya dari saudara? Kami di pengembangan sistem dan teknologi informasi, Pak, untuk di Kementerian Perdagangan. Oke. Berarti apa yang saudara saksi lakukan hanya sebatas kepada memelihara sistem ya, hanya memelihara sistem. Ya, di luar itu tidak mengetahui apa yang menjadi substansi di dalam sistem. Iya, Pak. Ya, baik. Kembali ke saksi
Yosi, ya, kembali ke saudara Yosi. Apakah saudara Yosi mengetahui pertimbangan dan dasar yang digunakan oleh Menteri Perdagangan dalam menerbitkan persetujuan impor kepada 21 perusahaan ini? Kalau untuk itu saya kurang tahu, Pak. Jadi tidak pernah tahu mengenai dasarnya. Iya, secara langsung saya tidak mengetahui informasinya. Saya hanya tadi sebagaimana di BAP, saya hanya mendengar dari salah satu senior saya. Hanya mendengar. Iya. Apakah saudara saksi mendengar bahwa persetujuan impor itu diberikan untuk memenuhi penugasan dari pemerintah? Detailnya saya tidak tahu, Pak. Jadi beliau juga tidak berbicara secara detail, hanya yang saya ketahuin dan saya pernah dengar itu ada PI penugasan, itu saja, Pak. Ada PI penugasan, itu yang didengar. Maksudnya apa PI penugasan itu? PI-nya apa? Persetujuan impor. Persetujuan impor. Iya, gula. Penugasan. Iya. Oke. Apa yang dimaksud persetujuan impor penugasan itu yang saudara ketahui? Izin saya kurang tahu ya, Pak. Oke. Iya. Tapi mendengar bahwa ada persetujuan impor penugasan. Iya. Dari kami cukup yang rekan ya. Ada. Baik, saudara saksi Yosi Evelyn. Iya. Tadi majelis sudah menanyakan dan saudari saksi sudah menegaskan. Saya ingin penegasan dan lebih detailnya saja. Apakah proses itu bisa langsung direct ketika dalam konteks surat permohonan ke menteri, tidak melalui proses dari staf, melalui Inatrade tadi yang sebagaimana tupoksi saudari? Sepengetahuan saya tetap proses secara online dari berjenjang, mulai dari pemroses staf sampai ke Iya, maksudnya atas. tidak bisa kan? Iya, Atau tetap, bagaimana? Iya, tetap harus berjenjang, Pak. Tidak bisa. Tetap harus berjenjang. Ya. Oke, yang kedua, melanjutkan pertanyaan rekan saya di sebelah kanan tadi. Ada kondisi khusus atau ada PI penugasan yang saudari dengar. Apakah dalam kondisi tersebut masih harus melalui jenjang Inatrade? Sepengetahuan saya, iya tetap. Tetap harus melalui proses Iya, Inatrade. karena semua proses permohonan defaultnya harus melewati Inatrade. Oke. Yang selanjutnya, setelah melalui proses, siapa yang menandatangani persetujuan di akhir? Kalau melalui Inatrade? Melalui Inatrade Dirjen, Pak. Dirjen. Benar. Oke. Selanjutnya, pada keterangan saksi sebelumnya, Pak Ahmad Yani, betul beliau adalah kasih saudari? Iya. Oke. Pak Ahmad Yani menjelaskan bahwa pada 2015, 2016 ada kondisi khusus, bukan kondisi reguler. Penjelasan beliau, kondisi reguler itulah yang ditandatangani oleh Dirjen. Nah, dalam hal ada kondisi khusus, itu persetujuan ditandatangani oleh Menteri. Apakah saudari tahu tentang hal tersebut, kondisi khusus dan reguler? Kalau yang khusus dan reguler, saya kurang tahu. Maksudnya gini, khusus saya kurang tahu, tapi reguler itu kan yang biasa dengan rekomendasi dari Kemenperin, Pak. Tapi kalau untuk yang informasi terkait khusus, saya kurang tahu. Oke, apakah semua importasi gula harus persetujuan Kemenperin? Atau hanya ketika kebutuhan untuk industri saja yang membutuhkan rekomendasi Kemenperin? Sepengetahuan saya di Permendaknya memang kalau untuk GKM itu harus persyaratannya itu, Pak. Enggak, APP dan tujuannya rekomendasi. untuk tujuan gula konsumsi atau untuk industri? Kalau GKM kan industri, Pak. Ya. Kalau GKP kan untuk konsumsi. Sesuai di Permendaknya, kalau untuk GKM berarti APP dan Rekom, Pak. Oke. Sepengetahuan saya. Dalam peraturan Kementerian Perdagangan yang saudari jalani pada saat itu, apakah dalam aturan tersebut ada larangan perusahaan untuk merubah
GKM menjadi GKP? Tidak tertulis Pak di Permendaknya. Oke, tidak tertulis. Selanjutnya, kalau untuk kebutuhan ya dalam rangka ini saya melanjutkan keterangannya Pak Ahmad Yani ya. Itu karena ada tingginya harga gula yang kemudian ada kekurangan stok. Itulah yang disebut kondisi khusus. Dalam kondisi demikianlah dilakukan penandatanganan oleh Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Menteri Perdagangan saat itu pernah menerbitkan perintah yang perintah tersebut melanggar aturan Permendak atau Permen 117? Saya langsung sih tidak ya Pak, tidak pernah. Dan saya juga tidak tahu. Oke. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan impor tadi, ya, apakah saudari mengetahui bahwasanya ada barang-barang impor dalam konteks gula ya, dalam hal ini gula ya konteksnya, yang dinyatakan sebagai barang sitaan atau barang yang melanggar prosedur dalam proses pemenuhan impor? Kurang tahu Pak. Kurang tahu? Iya. Oke, cukup Saudara. Kepada Pak Nur ya, Pak Nur, di dalam penyusunan software Inatrit ya, apakah seluruh formulasi ketentuan, artinya variabel-variabel yang berada di dalam semua ketentuan importasi seperti Permendak, kemudian Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015, itu semua parameternya dimasukkan di dalam sistem tersebut. Misalnya contoh ya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 ya, di pasal 5 itu ada dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin kebutuhan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ya. Kemudian ya, di dalam butir 3-nya, ayat 3-nya, dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Yang mana mengenai pengelolaan ekspor dan impor, ini diatur lagi di dalam ayat 6-nya, yang menyatakan begini, pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud di ayat 3 tadi, dilakukan dengan cara ya, memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. Nah, kemudian ya, disebutkan di dalam ayat 8-nya mengenai caranya ya, dalam melaksanakan ya, dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kemudian dijelaskan lagi, dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tersebut, badan usaha milik negara dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Yang kemudian di dalam pasal penutupnya di pasal 13, dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting secara mandiri atau bersama-sama, Menteri dan Menteri Kepala Lembaga Pemerintahan non kementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya terhadap seluruh dan atau beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6, yaitu mengenai importasi gula tadi. Nah, di mana di dalam sistem tersebut ya, apakah di dalam sistem tersebut ada suatu suatu modul ya yang digunakan apabila untuk memberikan persetujuan impor dalam rangka penugasan kepada BUMN. Ya, yang saya tanyakan,
ya kepada kepada Pak Nurimansyah ya, yang bertanggung jawab tadi mengelola sistem ya. Apakah di dalam sistem Inatrade tadi ada modul yang secara khusus ya mengakomodasi pendaftaran persetujuan impor untuk dalam rangka penugasan BUMN yang bekerja sama dengan badan usaha lainnya sebagaimana diatur di dalam Perpres ini. Dan sesuai juga dengan peraturan Kementerian Perdagangan pasal 28 yang menyatakan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri harus dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi. Yang tadi dikatakan bahwa importasi GKM untuk penugasan kan tidak diatur, sehingga harus ada kebijakan. Nah, kebijakannya diatur di dalam Perpres nomor 71. Nah, apakah sistem Inatrade tersebut sudah mengakomodasi ini, ketentuan ini? Ada, Pak? Saya boleh jawab? Iya, jawab. Baik, izin. Setahu saya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jadi artinya ketentuan yang berkaitan dengan apa yang diatur di dalam Perpres ini belum sempat dibuat sistemnya di dalam. Iya, Inatrade. tidak ada jelas ya. Tidak ada. Dan saudara juga tadi katakan tidak tahu dengan Perpres 71 itu kan? Iya. Ya, artinya di dalam sistem Inatrade tersebut. Iya, tidak ada. Jadi memang silakan tidak nanti ada. simpulkan aja. Iya. Tidak dipakai sebagai pedoman. Iya, Pak. Baik. Kalau sekarang di dalam sistem tidak ada, sedangkan proses tersebut harus dilakukan, bagaimana caranya ya untuk memproses pendaftaran secara online tadi? Yang waktu itu, Pak. Iya. Ini pendapat, Pak. Bukan pendapat, jangan pendapat. Yang saudara ketahui, Yang yang saudara biasa ketahui. Jadi- dilakukan seperti apa? Proses online tadi ya? Iya, jadi kan gini, kan perusahaan yang tadi 26 ini ya, itu kan mendapat persetujuan impor berdasarkan penugasan. Tahu, saudara saksi? Ada 21 perusahaan mendapatkan persetujuan impor berdasarkan penugasan. Tidak tahu, Pak. Hal tersebut saja tidak tahu ya? Ya, yang saya tanyakan bagaimana ya untuk perusahaan yang proses perizinan impornya adalah berdasarkan penugasan, bukan berdasarkan proses reguler. Kalau reguler kan Apa berbeda? Saya kira sudah dijawab tadi yang mulia. Belum. Apa berbeda dengan proses reguler dengan proses yang dasarnya tadi ada penugasan? Izin kurang tahu, Pak. ya, pertanyaannya begini yang mulia. Ya. Memang tidak tahu saksi. Tidak tahu yang mulia tadi. Ya, sebentar ya. Kan kita punya hak juga ya. Kenapa? Karena ini Iya, silakan ditanyakan. Ya. Silakan. Ya. Jadi Bapak jelaskan tadi bahwa sistem Inatrade itu adalah memproses persetujuan impor. Pengajuan, Pak. Iya, memproses pengajuan persetujuan impor. Nah, tadi saudara menjelaskan bahwa apa yang ada saya bacakan tadi bahwa ada penugasan itu tidak ada di dalam sistem Inatrade, tidak ada. Nah, kalau itu tidak ada, lalu bagaimana persetujuan impor terhadap perusahaan yang dengan penugasan tersebut? Apakah ada diatur di dalam sistem software tersebut? Silakan dijawab. Ada? Setahu saya tidak ada, Pak. Oke. Terima Tidak ada, kasih ya. Sudah jelas tidak ada. Cukup ya? Satu yang mulia, hanya teknis saja. Oh ya, silakan. Kepada Mbak Yosi, ya Mbak Yosi cuma satu aja. Itu kalau misalnya sudah keluar perizinan impornya, itu oleh Kemendak, apa itu juga diberitahu kepada Kemen Perindustrian dengan cara apa, atau ada ngeling itu perindustrian ke tempat Inatrade? Izin Bu, saya secara spesifik kurang tahu. Ya. Tapi kalau saya tidak salah ingat, itu kan di PI itu
ada tembusan ya. Tembusan. Iya. Cuman apakah itu disampaikan itu saya tidak tahu sih Bu. Oh gitu. Iya. Oh jadi kalau udah selesai itu memang kita yang menyampaikan ke mereka ya? Saya itu kurang tahu Bu. Oh, tetap Iya, kurang tahu. mekanismenya saya kurang tahu. Itu biasanya di mana? Di siapa? Apanya Bu? Di bagian apa untuk yang ngatur-ngatur untuk di Kemendak? Di bagian apa ya? Mungkin bukan Mbak nggak tahu siapa, cuman Mbak kan tahu bagian apa biasanya yang mengatur pengoperannya, apa pengirimannya gitu? Karena kan terakhir itu kan produk PI itu kan dari Dirjen. Iya. Jadi Dirjen. Jadi kemungkinan ya Bu ya, saya juga tidak tahu, tapi kemungkinan dari Dirjen. dari bagian Kemungkinan ya, belum tahu juga kan pasti seperti iya, apa. saya juga tidak tahu Ya, secara oke, pasti. Tidak tahu ya. Ya, makasih. Ya. Iya silakan. Ke saksi Nurmansyah ya. Kalau misalnya tadi kan disebut di input itu adalah PKS-nya, bukan APP gitu tadi ya. Benar ya gitu ya. Yang di input di sistem itu adalah PKS-nya, bukan di APP. Nah, kalau yang di input PKS itu siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Bisa jawab Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Pemohon Pak. Pemohon. Kalau di keterangan BAP saudara itu Menteri Perdagangan yang bertanggung jawab, apakah betul seperti itu keterangan saudara? Untuk apa? Tadi kan dijelaskan. Ini sudah bentuk persetujuan import atau seperti apa? Atau baru permohonan? Tadi kan disebut yang mulia, yang di input itu adalah bukannya rekomendasi, tapi PKS, betul ya seperti itu ya? Yang di input, yang di natre itu harusnya di input kan ada dua tuh APP dan surat rekomendasi Dirjen Agro. Harusnya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, namun penugasan ya. Yang di input itu PKS antar PPI dengan 8 organisasi itu ya, 8 PGR. Nah pertanyaannya, kalau yang di input itu berupa PKS, di jawaban BAP saudara saksi ini disebut itu yang bertanggung jawab Mendak. Apakah betul seperti itu? Yang bertanggung jawab pemohon Pak. Pemohon ya, berarti salah ini ya keterangan di BAP ya, bukan kayak itu ya. Mendak bertanggung jawab gitu ya, atau pemohon ya. Ini pertanggungjawaban untuk input datanya atau untuk keluarnya surat penugasan? Yang mengganti menjadi PKS itu bertanggung jawab Mendak, jawaban saksi. Paham yang Kalau ditanyakan? input, Mestinya pemohon gitu ya. Yang input pemohon. Oh, oke, pemohon. Makasih yang mulia. Cukup ya.